أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnih wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang nuzulul Quran, yaitu memahami hakikat turunnya Al-Quran, bukan hanya dari sisi sejarah, tapi juga dari sisi dampaknya dalam kehidupan seorang hamba. Makna nuzulul Quran, secara umum nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Tingkatan nuzulul Quran, para ulama menjelaskan bahwa nuzulul Quran terbagi dalam 3 tingkatan. Pertama, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Al-Quran pertama kali ada di sisi Allah dalam bentuk kalam qadim, artinya yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak berwarna, sebagaimana firman Allah, bal huwa Qur'anum majidum fi Lauhil Mahfuz. Bahkan Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu di Baitul Izzah, di langit dunia. di mana Al-Quran kemudian diturunkan di Lauhil Mahfuz itu ke Baitul Izzah,
secara sekaligus dalam malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Dari Baitul Izzah, Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai kebutuhan dan keadaan umat. Bagaimana nuzulul Quran membentuk kehidupan seorang hamba? Para sahabat sekalian, Al-Quran bukan hanya kitab yang diturunkan secara historis, tetapi juga memiliki dampak besar dalam kehidupan setiap insan yang menjadikannya pedoman hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid." Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana karatnya besi. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama jila'uha, bagaimana cara membersihkannya?" Qala, Rasulullah menjawab, "Tilawatul Quran wa dzikrullah," dengan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Agar Al-Quran menerangi hati kita, bagaimana caranya? Jika kita ingin merasakan cahaya Al-Quran dalam hidup kita, maka kita harus mensucikan hati melalui wudhu dan taubat. Membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk, kemudian melazimi zikir dan wirid, menjaga adab terhadap Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kan ada Al-Quran Qadim ya. Tadi dikatakan Al-Quran Qadim, yaitu diri kita ini semuanya. Sebagaimana firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam hidup kita. Dengan memahami hakikat nuzulul Quran, kita tidak hanya memperingati peristiwa sejarah, tetapi menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli Al-Quran dan mendapatkan cahayanya di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.